واسع الجود جودك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qadha'i kulli ma'mul wa mas'ul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa muhibbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadrati jami'i walidina wa walidil hadirin khususan al-walid Umar Khattab wal walidah ummi muslihah wa jiddati halimah wa khususan Kiai Ahmad Hasan bin Dahlan bin Bukhari, Kiai Junaidi, Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manaf, wa ila hadrati Kiai Abdul Wahid Manaf, wa ila hadrati Kiai Abdul Hamid Pasuruan, wa ila hadrati Jami'i Wali Songo, wa ila hadrati Jami'i Muassisi Jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan Kiai Hashim Asy'ari wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim, wa khususan murabbi ruhi wa jasadi Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi wal Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi wa usulihim wa furu'ihim wa abnaihim wa a'mamihim wa ammatihim wa khalatihim, wa ila hadrati jami'i muallifi kutubina khususan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib wa sahibu hadzal kitab, annallahu yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabmu diambil halaman 193. Dibuka dulu, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih belum bawa kitab, kitabnya diambil. Bab sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ketemu? Mana tak lihat ya kita. Satu sembilan empat. Subhanallah sudah. Salat oke. Ya nih. Halaman 213 ya. Bukan dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memasuki bab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan dari bab kemarin ialah fadilahnya beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan lagi. Di sini ada yang menurut saya ini paling penting buat kita. Ada bocoran dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diabadikan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kalau milik saya halaman 192. Kalau milik kamu berapa sih? 213 ya. Ini penting, ini dicatat ya. Nanti kalau kamu punya buku, disimpan di catatan harian buku kamu. Ini penting sekali ini, sebab ini amalannya para habaib, amalannya para wali, amalannya amaliyahnya para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'suri, sebagian dari kalam ucapan yang maksur wal masyhur. Jadi yang maksur ini memang ada tuntunannya yang musalsal. Ada tuntunannya yang terus berurutan dari anak sampai dari orang tua, dari kakeknya, dari kakeknya, dari kakeknya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bunyinya begini. Man istaghfarallaha kulla yaumin. Barang siapa memohon ampun kepada Allah kulla yaumin, setiap hari, atau tepatnya man istaghfarallaha kulla yaumin, siapa saja yang memohonkan ampun kepada Allah setiap hari. Siapa yang dimintakan ampunan? Lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki dan perempuan. Membacanya berapa kali? Sab'an wa isrina marrotan. Sab'an kelawan pitu, wa isrina rong puluh. Apane? Marrotan, ambalane. Tadi 17 ambalan, 27 kali. Caranya apa ya? Gitu, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Dalam sehari semalam dibaca 27 kali. Ya Allah, ampunilah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, semuanya, yang laki atau yang perempuan. Hanya dibaca 27 kali. Apa lanjutannya? Soro, maka dia akan menjadi minal ibadi, digolongkan golongannya hamba-hamba Allah, alladzina bihim yurhamul khalqu wa bihim yumtarun wa yurzaqun. Maka dia termasuk orang-orang yang pasti
disayang oleh Allah. Dan termasuk orang-orang yang akan mendapat rizki seperti hujan. Dan termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahadhihi sifatul abdal min rijalillah wa ibadis sholihin. Dan inilah sifat-sifatnya, amal perbuatannya wali-wali, golongan wali-wali yang disebut wali abdal. Wali-wali badal. Wali-wali penggantinya wali-walinya terdahulu. Jenenge badal kul mingkul. Allahumma amin. Dan lagi ada cerita yang terakhir, barang siapa istiqomah membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali istiqomah, akan keluar cahayanya, akan keluar cahaya dari mulutnya, sehingga akan membawa manfaat buat pribadi dan akan membawa manfaat yang besar buat orang-orang lain. Allahumma amin. Jadi tanganmu nyekel opo wae barokah. Megang apa saja barokah. Kalau menyentuh orang yang sakit, cepat sembuh. Allahumma amin. Ini rahasia ilahi, rahasia dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita semuanya mendapat manfaat dan barokahnya. Allahumma amin. Sampai di sini dikatakan orang-orang yang memiliki amalan yang sederhana itu, yang penting sholat 5 waktunya dibaca, kemudian 1 hari semalam baca itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, dia termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah dan termasuk orang-orang yang menyayangi semua makhluk Allah yang beriman di muka bumi ini. Maka itulah sifat-sifatnya wali abdal. Jadi nanti kalau kita sudah belajar jadi wali atau mendaftar jadi wali atau belajar sama wali-wali Allah, itu nanti kau akan dapat bocoran-bocoran. Oh, ini yang namanya wali abdal. Oh, ini yang namanya wali kutub. Oh, ini wali yang namanya wali najib. Oh, ini wali yang namanya wali naqib. Jadi wali naqib wali yang bagian ngintip. Jadi tugasnya ngintip, dok. Nggak ikut nyatetnya. Kalau badal ini yang penggantinya wali-wali terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau wali kutub ini rajanya wali ya. Jadi wali yang memang tidak ada yang lainnya, hanya satu itu yang kutub, yang ahli, yang top. Mungkin kalau bahasa sekarang yang ngetop. Kalau bahasa dulu itu kutub. Lah iso kaya ngono, wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah, ta'alau wansuru lillah. Allahumma amin. Ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asata di bisyarati wa yasfu waqtuna lillah, wa yasfu waqtuna lillah. Allahumma amin. Wa sallallahu maulana ala man
fil huda jana wa man fil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah syafi'il khalqi indallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, yang nyelempit-nyelempit, yang di pojok-pojok seperti itu dihafalkan, ya, disimpan. Biar kamu nanti besar-besarnya ini dapat manfaat, dapat barokah. Allahumma amin. Jadi itu tadi termasuk lanjutannya bab kemarin, pentingnya beristighfar. Ada beristighfar itu untuk sendiri, ya. Tapi ya namanya istighfar itu boleh untuk sendiri atau dianjurkan jangan pelit-pelit, ya. Jangan untuk sendiri saja. Sebut gitu orang tuamu, kedua orang tuamu, sebut kakek-kakekmu, sebut tetangga-tetanggamu, sebut semua orang yang Islam. Pokoknya lapor sama Allah, ya Allah, aku tidak rela kalau umat Islam satu kabupaten ini kau masuk ke neraka. Semoga semuanya masuk surga. Allahumma, bila perlu satu dunia ini semua umat Islam masuk surga semuanya. Ya Allah, saya minta kepadamu. Ya Allah kan mampu, bisa. Maka para wali itu banyak yang mengatakan, walaisa 'alallahi bimustangkari ayyajma'al alama biwahidi. Tidak merupakan sesuatu yang mungkar, tidak sesuatu yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara doa satu orang, gara-garanya satu orang yang berdakwah, gara-gara satu orang doanya yang mustajab, sehingga semuanya barokahnya satu orang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka hadis-hadis yang terkenal di kitab-kitab hadis termasuk mendapat peringkat yang pertama gitu. Di hadis-hadis yang sahih itu ada kata-kata ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai jiwa yang rahmah, jiwa yang sayang, sayang kepada keluarga, sayang kepada anak, sayang kepada tetangga, sayang kepada orang lain. Sehingga apa? Setiap hari-harinya mendoakan keselamatan keluarganya. Setiap hari mendoakan keselamatan tetangga-tetangganya. Setiap hari mendoakan keselamatan orang-orang yang lain. Bahkan sampai kadang-kadang dirinya sendiri tidak dipikir demi memikirkan orang-orang lain. Orang yang seperti ini, orang yang berjiwa seperti ini, orang yang pertama kali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa rahmat tanam di hatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Maka yarhamuhumur rahman, kamu orang yang pertama akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Maka sayangilah makhluk yang di bumi ini, baik makhluk berupa manusia atau lainnya manusia, bahkan hewan sekalipun. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayang oleh makhluk-makhluk yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang kedua dicatat ya, Sen. Yang kedua bab sholawat. Bab sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Habibuna Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitabi an-nasaih ad-diniyah fi sahifah mi'ah
wa salasa wa tis'in. Wa amma sholatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil muksirina minha kasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dalam kitab An-Nashaih Ad-Diniyah, sesungguhnya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya sangat besar, manfaatnya sangat terasa, membawa manfaat urusan dunia dan urusan akhirat. Sekali lagi, itu akan membawa manfaat yang besar, keutamaan yang agung bagi siapa? Lil muksirina minha, bagi orang-orang yang berlomba-lomba memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minal muksirina as-sholat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kemarin dikatakan, karena apa? Sholawat ini perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Dan Allah sendiri bersolawat. Bahkan Allah memerintahkan semua para malaikat untuk bersolawat. Dan mengajak semua umat manusia, makhluk di muka bumi ini yang punya iman, agar bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi yang perintah? Gusti yang membuat jagat raya, yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan manusia, itu yang merintah. Berarti ini Allah yang maha azim merintah kepada makhluk yang paling azim, yang kita juga disebut berarti kita orang yang azim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komplit. Kalau ada orang-orang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pasti orang yang bersolawat itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Kalau kau mendengarkan ceramahnya Habib Muhammad bin Hussein bin Anis Al-Habsyi, kalau kau mendengarkan ceramahnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, itu sering fadilah-fadilahnya solawat dikatakan. Solawat wong hutangnya miliaran, 1 tahun lunas. Dengan solawat orang yang punya masalah yang berat, 1 tahun beres. Dengan solawat orang-orang yang dahulunya melarat, setahun kemudian menjadi luar biasa. Bahkan ada orang bisa umroh 9 sampai 10 kali. Haji sampai berulang-ulang. Orangnya tidak punya apa-apa. Bukan orang punya perusahaan, bukan orang punya pabrik, bukan orang punya sawal Tegal yang lebar. Tidak. Tapi berkatnya cintanya kepada Rasulullah. Berkatnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun dibawa oleh malaikat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bawalah ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhaharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, danikal fadlu minallah. Allah ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kalau kamu ditanya apa tuh artinya ya Hanana, pokoknya aku seneng sholawat, pokoknya aku seneng kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini memang manusia super tertib. Biar santrinya difaham, biar santrinya ini bisa mengamalkan, biar santrinya bisa meniru, ya. Maka dasar-dasarnya satu persatu itu ditunjukkan. Tentunya juga yang diceritakan ini hadis-hadis yang pendek, ayat-ayat Quran yang memang bisa dibaca, ya. Agar kita nih kalau
pidato, kalau ceramah, kalau baca apa-apa itu ada gurunya, ya dah. Jadi gurunya bacanya seperti apa, ditularkan kepada muridnya, bacaannya betul apa tidak, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana cara mengamalkannya, itu diajari satu persatu. Pertama, sudah hadis yang ayat Quran yang sangat terkenal, semua orang-orang sudah pada hafal, gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, mereka semuanya bersolawat, alan nabi, kepada nabimu, kepada nabiku, kata Allah subhanahu, kepada nabimu sekalian. Maksudnya apa? Kamu harus bersyukur punya nabi yang disolawati langsung oleh aku sendiri Allah, yang disolawati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nomor 3 dipanggil kita oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, he orang-orang yang mengaku beriman. Ya kamu ini disebut. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah, bersalamlah kepada nabimu. Taslima, dengan salam, dengan solawat sebanyak-banyaknya. Jadi ini perintahnya Allah. Berarti kalau perintah itu mendekati wajib, maka solawat ini punya hukum, deretan hukum yang banyak sekali. Ada solawat itu yang wajib, ada solawat itu yang sunnah, ada solawat itu yang dianjurkan, ada solawat itu yang membawa manfaat, ada solawat itu yang buat mempunyai khasiat-khasiat yang khusus. Jadi nanti di akhir bab ini saya akan membahas khususiat bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang wajib itu apa? Solawat ketika sholat. Jadi orang tidak dikatakan sholat atau sholatnya tidak diterima oleh Allah kalau tidak di dalamnya dibacai solawat. Apa itu? Ya ketika kamu tahiyat. Ya, at-tahiyatul, terus mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ enggak apa-apa, kita tambahi lagi doa. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Di bawah salawat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa jalaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi washabbihi ajmain. Boleh. Alhamdulillah. Di sini ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, maka bersolawatlah kepadanya, wasallimu, dan salamlah kepadanya, tasliman, dengan salam sebanyak-banyaknya. Ini kalau para wali, para kaum sholihin begitu baca ini langsung menjawab, seakan-akan didhawuhi oleh Allah. Labbaika ya Allah. Tambah gitu ya. Labbaik, terima kasih ya Allah, saya terima pesanmu. Langsung labbaika ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Jadi setelah menjawab jawaban Allah kan perintah. Kau yang beriman, bersalawatlah kepada nabimu sebanyak-banyak. Saya terima ya Allah. Saya terima, qabiltu ya Allah, labbaika ya Allah.
saya pasti akan membaca sholawat. Allahumma amin. Jadi nanti kalau ada orang dengar sallu alaihi wasallimu taslima, meneng baik. Atau ada orang baca sholawat udhkuru sholat ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad, udhkuru sholat ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Itu harus sambung. Jadi ada orang udhkuru sholat ala nabi innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, kok diam baik. Orang pelit itu. Orang bakhil namanya. Jadi orang yang pelit itu bukan orang yang punya duit tidak mengeluarkan. Tinggal bondo, tinggal modal, suara tok. Allahumma sholli ala Muhammad, ngomong ngono tok ora iso. Ilate iki rapet. Dengar sholawat, dengan tetangganya sholawat, dengar kiainya sholawat, dengar habibnya sholawat. Setiap malam Jumat sholawat, setiap malam Selasa sholawat. Kok diem saja? Ini nih orang melu, ndak melu. Nguruni ya ndak, datang ya ndak. Ini jenenge orang benci sama sholawat. Ini wong koyok ini orang yang pelit. Tidak bakat dimasukkan surga depan sendiri. Bakatnya di surga nanti paling belakang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita duduk paling depan beserta para wali, beserta para habaib, beserta para ulama. Allahumma amin. Bisa bersolawat, bisa interaksi, bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bisa baca wirid, istiqomah baca wirdul latif, istiqomah baca maulid simtud duror, istiqomah membaca maulid tiba, ya, istiqomah membaca rotib al-haddad. Sehingga apa? Kita selalu melihat wajahnya orang-orang soleh. Kita selalu memandang wajahnya orang-orang yang soleh. Atau kalau tidak, itu tidak bisa datang kepada tempat mereka karena mungkin terhalang, tempatnya jauh atau tempatnya terlalu susah untuk ke sana. Ya dibaca sendiri sama keluarga di rumah. Tapi disambungkan nanti hadro ila hadroti syaihi wa murabbi ruhi wa jasadi. Sehingga apa? Walaupun di rumah badannya, tapi rohnya tetap nyambung. Ya. Itu namanya ittisal. Namanya wusul, namanya nyambung, itu begitu. Walaupun di sini doanya, walaupun di sini rekamannya, walaupun di sini ngajinya, tapi nyambung sampai Gresik, ya, sampai Surabaya, sampai nyambung di Pangkalan Bun, Kalimantan, sampai nyambung di Jakarta, ya, sampai nyambung di Jember, sampai nyambung di Probolinggo, sampai nyambung ke Pasuruan. Ini semuanya barokahnya duduk dengan orang-orang soleh. Allahumma amin. Bon. Fanahika bima nassallahu bihi fi hadhil ayati tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hassan li ibadihil mu'minin ala sholati wa taslimi alaihi wa tahridan. Maka di sini ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hadiah yang besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ini pertunjukan dari Allah, ini sebagai ayat bisyarah tasyrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hassan li ibadil mu'minin. Satu bukti, inilah kehebatan kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan penghormatan dari Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak semua orang-orang yang beriman agar selalu mulutnya ini menyebut nama kekasih Allah, nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon, sekarang ditinjau dari segi hadis, ya. Hadis. Hadisnya itu di sini dicatat ada 9.
9 hadis. Ya nanti kalau kita baca semua ya enggak apa-apa, tapi bacanya sedikit-sedikit baca ya, enggak usah diterangkan secara mendetail, nanti enggak selesai-selesai ngajinya ya. Tapi nanti insya Allah kita mendapatkan barokahnya kitab ini. Nomor pertama, waqala alaihi salatu wassalam man shalla alayya wahidatan. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali saja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali. Ikhlas. Punya wudhu. Gitu. Benar-benar karena Allah. Sendiri. Sekali. Atau dengan orang banyak. Duduk yang ikhlas. Sallallahu, maka Allah akan bersolawat kepadanya asron 10. Jadi nek kowe baca salat kepada Nabi sekali, Allah balas 10. Kalau kamu 10 baca salat, Allah balas 100. Kalau kau salawatnya 100, Allah balas berapa? 1000. Kalau kau baca salawat 1000, Allah balas kamu salawat 10.000. Subhanallah. Bon. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin rahimahullah. Ada seorang ulama yang ahli hakikat. Jadi ulama yang ahli hakikat ini ya wis. Jadi ulama yang dulunya sudah pernah belajar thariqat, gitu. Sudah pernah belajar belajar ilmu macam-macam. Akhirnya mereka dapat ilmu hakikat. Jenenge al ulamaul muhaqqiqin. Ya kalau bahasa orang sekarang ya wali-wali gitu aja ya. Jadi orang-orang yang sudah menjadi wali, itu orang-orang dapat ilmu hakikat untuk mengatakan. Sing ngomong dudu wong kolase kaya Abah seperti saya ini enggak, ya ini wong wali yang besar. Orang-orang biasa seperti kita yang ngomong, pret, ora mungkin ngono ya. Tapi lek sing ngomong ini wali, aja muni pret ini kualat. Wong muni pret kono muni prot bahaya. Ya, akhirnya pret kan prot. Bismillahirrahmanirrahim. Lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, katanya para wali. Kalau seandainya Allah memberikan satu saja sholawat kepada hambanya ini, seumur hidup dikasih sholawat oleh Allah, diturunkan sholawat oleh Allah kepada hambanya, satu saja, seumur hidupnya nih, digrojok oleh Allah dikasih satu rahmat, satu saja. Lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, cukup dicukupi oleh Allah hamba ini, pasti mendapat orang yang syarif, jadi orang yang syarif, pasti jadi orang yang karim, pasti dapat karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Sekali saja diberi sholawat oleh Allah Subhanahu. Fa kaifa bi asyri sholawatin, bagaimana kalau Allah ini memberi gerojok bukan hanya satu, tapi 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha fahmadillaha ala azimi fadlihi wa jazili ata'ih. Maka kamu sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah, bersyukurlah, bacalah alhamdulillah kepada Allah. Dan jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya besarnya anugerah Allah. Ini namanya keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra sholawatin wa rafa'a lahu biha asra darajatin wa kataba lahu biha asra hasanatin wa hatta biha anhu asra khati'atin. Ya, dengarkan. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 solawat. Wah, ini seperti ilmu bim salabin ini, seperti ilmu sulap ini. Baca solawat sekali, ikhlas,
dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Allahumma amin. Yang nomor 2, wa rafa'a lahu biya asra darajat. Kau di dunia atau di akhirat dinaikkan, apa bahasa sekarang, grade ya tak? Grade-mu itu naik, derajatmu itu naik, dinaikkan 10 derajat. Allahumma. Jadi kalau ada orang, kamu di sampingnya baca sholawat, temanmu tidak baca sholawat, kau sudah, sholawatmu sudah mengangkat kamu 10 derajat. Jadi sholawat itu makin banyak, kawan-kawanmu ketinggal semuanya yang tidak baca sholawat. Kalau baca sholawat bareng, wah ini kejar-kejaran terus. Nah, Allahumma amin. Yang ketiga, wa kataba lahu bi asra hasanat, dan Allah mencatat 10 kebaikan. Yang nomor 4, wa hatta anha asru khati'at, Allah menutup, Allah menghapus 10 kejelekan-kejelekanmu. Allahumma. Jadi yang pertama, sholawatmu diganti menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, derajatmu diangkat 10 derajat. 3, kebaikanmu dicatat 10 kebaikan. Dan kejelekanmu 10 kejelekan dihapus oleh Allah. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Aulan nasibi yaumal qiyamati, manusia yang paling utama bagi saya ketika besok hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, adalah manusia yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Jadi besok kalau disoting malaikat, siapa yang kepingin dekat dengan Rasulullah, yaitu orang-orang yang banyak sholawatnya dulu. Wah, ini di dunianya dulu, lihat di kameranya, di TV-nya, oh ini orang ahli sholawat. Oh ini orang yang ahli baca sholawat. Oh ini orang yang memimpin sholawat. Wah ini orang yang hafal tiba. Wah ini orang yang hafal maulid berjanji. Wah ini orang yang hafal maulid simtu duror. Wah ini orang-orang yang memang hari-hariannya selalu bersolawat kepadaku. Dipanggil oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan namanya dipanggil satu persatu, dan ayahnya. Dan tentunya nanti ayahnya, orang tuanya, keluarganya dipanggil semua. Itu namanya syafaat. Ya, syafaat itu mendapat pertolongan. Jadi amalnya itu tidak patek bagus, tapi di sisi yang lain ada baiknya. Sehingga bisa mendapat syafaat. Ya, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting ini syafaat. Isfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Karena apa? Nanti di hari kiamat itu nabi-nabi 25. Itu semua dimintai syafaat, tidak ada yang mau. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang sanggup. Jadi Nabi Adam itu kan bapaknya manusia. Wahai Nabi Adam, saya baru pertama kali kenal jenengan. Saya cucu jenengan. Saya ini juga cucu jenengan. Tolong Nabi Adam. Karena sampean ini bapak saya yang pertama kali. Tolong mintakan syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, wis rengkene wis ora iso mikir dhewe-dhewe wis nafsumu. Kowe mikir dhewe-dhewe, aku ya mikir aku dhewe. Nabi Nuh juga gitu. Nabi Nuh dulu sampean yang bikin perahu. Sampean dulu yang memang menolong kami di perahu. Sekarang saya kepingin ikut jenengan. Tolonglah isfa' lana. Rawani itu bagianku. Yang punya kitab Taurat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, dulu saya yang hafal kitab Taurat. Kitab Taurat tapi saya tidak kenal panjenengan. Saya hafal Taurat tapi bahasa Jawa. Nabi Adam ya siapa? Nabi Musa ya bingung lah. Sak weruhku Taurat iku ora ono kitab Taurat sing bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu. Lah kowe hafalmu saka ndi bingung. Apa kata Nabi Musa, wes, aku ndak bisa nolong kamu. Nafsi.
Dirimu urus dirimu sendiri, saya ngurus saya sendiri. Nabi Daud yang punya kitab Zabur ya gitu. Daud, wahai Daud. Jadi kalau umat Islam menyebutnya Daud, gitu. Kalau orang di luar sana menyebutnya Daud, gitu. Nek wong Jawa nyebutnya Daud. Poson Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, ilate wong dewe-dewe. Nabi Daud ya yang punya kitab apa tadi? Zabur. Nabi Daud, sampean itu yang punya kitab Zabur. Dan sampean kalau baca kitab Zabur, semua burung-burung berhenti. Semua air yang mengalir berhenti. Angin-angin juga berhenti. Saya kepingin ikut jenengan. Isfa' lana, tolong syafaatilah saya ini. Apa kata Nabi Daud? Wis ora iso, saiki iki nafsi. Diriku wis harus dewe-dewe, kata Nabi Daud. Terus Musa, Nabi Isa kita apa? Injil. Nabi Musa itu punya kitab Nabi Musa waktu itu coba Nabi Isa ditanya, wahai Isa, kau nabiku, kau Tuhanku, kau kepercayaanku. Saya ini punya kitab Injil. Injil yang asli apa yang tidak asli? Saya tidak tahu saya. Ini asli apa tidak? Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil macam-macam. Sampai terakhir ada Injil Jawa, ada Injil Madura, ada Injil Sunda, ada Injil ala bahasa Indonesia, ada Injil yang bahasa Inggris, ada Injil yang bahasa, padahal aslinya Injil itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Akhirnya Nabi Isa ya bingung juga. Lah kowe sing ngongkon maca kitab iku sapa? Aku ora rumangsa dadi Tuhan. Aku iki nabi, dudu pangeranmu. Wes urusan iki nafsi-nafsi gitu. Siapa? Waktu itu semua nabi-nabi Allah semuanya tidak berani yang bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad sujud munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini jataku. Ya Allah, ana laha ana laha khabbiri ya Nusaimah an mughram syazi wal han khabiri, berilah kabar gembira. Khabiri, jawablah aku pertanyaanku ini, beri jawaban, beri kabar. Ya Nusaima, wahai angin yang bersepoi-sepoi, wahai Nabi yang membawa kabar gembira. An mughram, tentang orang-orang yang sudah dilanda cinta, dilanda mabuk asmara, mabuk cinta. Wah, karena sholawat itu artinya Sadi yang sudah kelasnya berat, walhan yang selalu muter bingung. Saya ini di mana saya harus ketemu Nabi Muhammad? Di mana saya harus ketemu guruku? Kapan aku bisa berjumpa dengan kiaiku? Kapan aku bisa berjumpa dengan Habibku? Kapan aku bisa berjumpa, memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sadi walha asyikil anwar
Jadi orang dulu tuh kalau marang qasidah dinikmati enak. Asyikil Anwar, saya itu rindu. Saya ini kepingin dapat bagian apa? Bagian Anwar, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya nur Allah, nur Rasulullah ini dibagikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat pelantaran wasilah anak cucunya, lewat wasilah para habaib, lewat wasilah para ulama yang mendapat sebagian warisan ilmunya Rasulullah, kita dapat bagian sedikit. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah jadikanlah saya ini nur. Ya Allah, datangkan nur itu dari sebelah kanan saya, dari sebelah kiri saya, dari sebelah depan saya, dari arah belakang saya, dari bawah saya, dari atas saya, sehingga seluruh badan saya ini penuh dengan nur-Mu ya Allah. Allahumma amin. Ya, kalau kita nanti diberi oleh Allah cipratan nur itu, pertama wajahnya bersinar ya. Kalau kemarin dikatakan orang yang sudah istiqomah sehingga dapat nur, ketika membaca istighfar, ketika baca sholawat, nurnya ini akan memancar sampai langit Allah. Iya tak? Kalau menghadap ke barat, nurnya ini memancar sampai Ka'bah. Berarti malaikat yang melihat yang dilihat itu. Iki niteni alamat ini, orang sedunia kan banyak. Lalu kalau malaikat ngurus semuanya, tidak ada petugasnya satu persatu, ya repot. Maka yang bagian ngawasi nur itu ada, gitu. Ini ada nurnya ini. Ini yang perlu dikasih sesuatu ini. Ini yang perlu dimuliakan. Malaikat ngerti, gitu. Maka diri Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena doanya itu seperti itu. Allahumma ja'alni nuran, gitu. Allahumma ja'al li nuran wa nuran fi qalbi wa nuran fi jasadi wa nuran an yamini wa nuran an shimali. Allahumma ja'alni nuran min fauqi wa min tahti wa min baini yadayya. Penuh dengan nur. Maka Rasulullah itu manusia yang nur, gitu. Mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung zaman itu tidak ada syuting. Tidak ada syuting gini, gitu. Rasulullah kalau jalan lewat matahari itu tidak ada bayangannya. Kalau jalan di atasnya ada rembulan, di bawahnya tidak ada bayangannya. Lah kok iso? Karena sama-sama nur, sama-sama lampu, ya. Sama-sama nurnya. Jadi nurnya matahari dengan nurnya Nabi Muhammad ini masih kalah besar dengan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bon. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa membaca gini sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba, atau wa anzilhul manzilal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa apal sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarraba yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Pasti orang yang apal sholawat ini pasti mendapatkan syafaat dari saya. Allahumma amin. Ya, maka kalau kamu, ini perintah Allah. Jadi kalau kamu mau sholat,
mendengarkan suara azan. Ya, mendengar suara azan. Apa begitu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Doanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'asu maqamam mahmudal ladzi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Coba, ya Allah berikanlah sholawatmu kepada kekasihku Muhammad. Ya Allah saya minta, ya, berikanlah kepadanya derajat wasilah dan fadilah. Itu derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, wasilah dan fadilah. Fadilah keutamaan, wasilah itu pelantara. Jadi kita bisa masuk surga karena pelantara Nabi Muhammad itu yang kita minta sama Allah. Dan itu perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Jadi klok sudah. Umat Nabi Muhammad jangan takut karena banyak dosa. Jangan takut. Walaupun dulu banyak dosa, baca sholat, baca istighfar, semuanya beres. Allahumma amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Ya. Jadi kalau kau baca sholawat di rotib al-haddad itu ada begini. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammad anna khairan jazallahu sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Masalah Muhammadnya ini dibaca Muhammadan boleh, dibaca Muhammad juga boleh, dimandeken di situ, ya, tidak apa-apa. Ini urusan lughah, urusan bahasa, gitu. Bahasa itu salah-salah sedikit tidak apa-apa, gitu. Karena apa? Memang dibuat syair itu kadang-kadang walaupun nasab itu seperti amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahir. Jadi memang dimatikan gitu dari Hadramut, dari sananya itu batinan wa dhahir. Kalau aslinya batinan wa dhahiran. Tapi ya yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahir. Kalau dibaca yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahiran, ya kena wae tapi ya ora patek nyaman, dengernya ndak patek bagus, ya. Barang siapa membaca sholawat itu, jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu anna ma huwa ahlu. Apa katanya Rasulullah SAW? Orang yang baca itu dihadiahkan untuk saya, kata Nabi Muhammad, at'aba sab'ina katiban alfa sobahin. Apa kata Rasulullah SAW? Ini membikin payah 70 malaikat pencatat amal selama 1000 pagi, 1000 hari, ya. Jadi malaikat 70, ya. Malaikat 70 malaikat selama 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun? 1 tahun berapa hari? 360. Berarti kalau 1000 hari berarti berapa? 2 tahun setengah lebih, ya. Ya, hampir 3 tahun lah. Jadi malaikat 70 ini selama 3 tahun nyateti amal kebaikanmu tidak selesai-selesai. Sampai malaikat itu payah pijetan semua, pakai pijet semua teman-teman. Masya Allah, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Besok insya Allah kita sambung lagi, ya, biar tidak bosan terlalu panjang. Semoga ada manfaatnya, ada baiknya. Allahumma amin. Ya.
Ini kasih jeda dulu. Masih sambung satu lagi dongeng ya, cerita. Enggak apa-apa, kasih jeda sedikit, tapi dilanjut enggak apa-apa. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Secara singkat ya, ini pesan buat anak-anak saya, buat semua pelajar-pelajar, semua orang-orang yang muda, ya, anak-anak muda atau orang-orang yang tua, ya. Ini perlu dihafalkan, ini perlu diperhatikan. Kamu sudah sholat 5 waktu, senang bersolawat kepada Nabi, gitu. Hafalkan 10 sifat Nabi, sifat baik Nabi, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi, ya, ada berjumlah 10. Kalau kau hafal di luar kepala, ditanya Rasulullah kau hafal, ditanya wali Allah kau hafal, 10 sifat ini, 1, kau nanti bebas dari api neraka. Allahumma, seumur hidupmu tidak akan kebakaran. Allahumma, seumur hidupmu insya Allah tidak akan pernah kecelakaan. Allahumma, seumur hidupmu tidak ada ujian-ujian yang berat. Dan nanti pasti kau dijadikan orang yang husnul khotimah. Allahumma, 10 sifat-sifat Nabi, kalau kau hafal di luar kepala, ditanya kepada siapapun kau itu hafal, pasti kau itu 1, akan diselamatkan dari api neraka. Kau selamanya, hartamu tidak akan kena gangguan pencuri, kau tidak akan kena kebakaran, kau akan tidak kena penyakit-penyakit yang berarti atau yang berat. Apa? 1, Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah. Dihafalkan ya, tulis. 1, Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Nomor 2, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nomor 3, Nabi Muhammad itu tidak ditakuti oleh semua hewan, sekalipun hewan buas. 4, Nabi Muhammad itu tidak pernah disinggapi lalat. Nomor 5, Nabi Muhammad itu melihat yang depan dan yang belakang itu sama. Atau Nabi Muhammad itu tembus pandang. Berarti melihat arah Ka'bah, arah Allah, arah tempat yang baik, pasti tahu. Nomor 6, Nabi Muhammad itu kencingnya atau kotorannya itu ditelan bumi. Jadi tidak ada satupun orang-orang yang pernah melihat kotorannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 7, Nabi Muhammad itu punya hati yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Matanya pernah tidur karena manusia, tapi hatinya tidak pernah tidur karena selalu diawasi oleh Allah. Yang nomor 8, Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang tidak bisa ditembus oleh matahari dan bulan.
Nomor 9, Nabi Muhammad itu pundaknya di atas semua pundaknya makhluk Allah atau ciptaan Allah atau manusia. Pundak Nabi Muhammad di atas pundaknya semua manusia. Baik raja, baik pejabat, baik orang sebesar apapun tingkatnya, pundak Rasulullah di atas. Ketika Rasulullah duduk atau ketika Rasulullah berdiri. Yang ke-10, saksikanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Saya ulangi lagi, yang pertama Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menguap, angop, tidak pernah. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak ditakuti oleh semua hewan atau semua hewan tunduk kepadanya, sekalipun hewan-hewan yang buas. 4, Nabi Muhammad tidak pernah disinggapi oleh lalat karena jasadnya yang harum. 5, Nabi Muhammad memandang yang depan dan yang belakang sama karena beliau tembus pandang. Nomor 6, Nabi Muhammad tidak pernah kotorannya dilihat oleh orang lain atau kotorannya ditelan oleh bumi. 7, Nabi Muhammad hatinya tidak pernah ngantuk. 8, Nabi Muhammad bercahaya tidak bisa ditembus oleh matahari dan bulan. 9, pundak Nabi Muhammad di atas pundaknya semua kaum. Yang nomor 10, Nabi Muhammad adalah adalah manusia yang sudah lahir dalam keadaan dikhitan. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, ya, mari kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi hadhil khasa'isa fadha takun amina min syarri narin wasurraqin wa min mihani maula li wasallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihimi. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan hadil khasa'isa, khasiat-khasiat Nabi Muhammad yang 10 tadi ini, hafalkan, fakhfadha, hafalkan. Takun aminah, maka kau akan menjadi orang yang aman, selamat, min syarri narin, dari bahaya api neraka. Allahumma, dan bahayanya api dunia, insya Allah diselamatkan dari kebakaran. Allahumma, wasurrakin, diselamatkan dari bahayanya maling. Insya Allah dijaga, rumah kamu tidak akan ada maling, hati kamu tidak akan ada maling yang mengganggu. Allahumma wa min mihani, dan diselamatkan dari ujian-ujian yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya, dan ini diterangkan oleh semua ulama-ulama yang jos, ulama-ulama yang terkenal. Yang menceritakan ini, gitu, bukan hanya satu ulama. Ini ulama-ulama kelas dunia yang diakui kitabnya oleh seluruh ulama orang alim di dunia. Ya, ini yang mengatakan
hadis ini. Pendek tapi Masya Allah. Seperti kitab Mustadrak ya, yang dikarang oleh Syekh Diyauddin. Seperti kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Ladunniyah karangannya Syekh Yusuf An-Nabhani. Seperti kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan oleh Imam At-Tabrani, atau kitab Majma'uz Zawaid lil Haisami, atau kitab Ghayatul Usul fi Khasaisir Rasul ya Libnil Mulaqim, atau kitab Al-Futuhur Rabbani karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau kitab Asy-Syifa fi Hukukil Mustafa karangannya Qadhi Iyad, atau kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, atau kitab Al-Khasaisul Kubra karangan Imam Suyuti, atau Syarhul Muwatta karangannya Imam Az-Zurqani. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua mengatakan apa? Rasulullah pernah bersabda. Apa itu? Wahai para sahabat-sahabatku, min karamati indallah, min karamati ala rabbi, inni wulidtu mahtunan walam yara ahadun sau'atayya, kata Rasulullah. Sesungguhnya sebagian karomahku yang diberikan oleh Allah kepadaku, di antaranya sesungguhnya aku dilahirkan oleh Allah dalam keadaan aku sudah dikhitan. Maka itulah karomahku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka walam yara ahadun sau'atayya, di bumi ini tidak ada satupun orang yang pernah melihat nuwun sewu ya, melihat barang jelek dua yang aku miliki. Maksudnya ya, nuwun sewu, jalan depan dan jalan belakang. Seumur hidupku, kotoran dua yang aku miliki belum pernah dilihat oleh orang-orang. Ditutup oleh Allah, ya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku lahir di muka bumi sudah dalam keadaan dikhitan. Ya. Maka insya Allah semua kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa, barokahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita ditutupi kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini ada manfaatnya, semoga ini ada barokahnya. Insya Allah besok kita sambung lagi fadilah sholawat yang berikutnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk fi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.